Biasanya suka melorot maju mundur, kurang lebihnya segini ya, diperkirakan saja Mas Bro. Oke, jadi untuk batang hook itu minimal seperempat dari lubang bagian. Ini adalah cuplikan dari konten selanjutnya Mas Bro ya, setelah konten tutorial. Jadi untuk bukaan hooknya itu lebih lebar apabila kalian menggunakan timah lembaran, timah daun ataupun timah lempengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Bro di channel Patur Sage. Di konten kali ini saya coba kembali membuat konten tutorial Mas Bro ya, tentang pemberat soprok. Di konten sebelumnya saya sudah membuat konten tutorial tentang cara pasang assist blade yang menggunakan double ring Mas Bro. Selain cara pasang double ring, di konten itu juga saya sudah praktekkan cara membuat alat penjepit double hook. Buat kalian yang belum menonton kontennya, bisa cek linknya di deskripsi. Sebelum ke tahapan mempraktekkan, buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu, tombol loncengnya diaktifin, like, komen, dan juga share. Kalau channel Patur Sage juga menyediakan konten tutorial pemasangan timah lembaran, lempengan, ataupun timah daun. Pemasangan timah pemberat pada soprok ini banyak triknya Mas Bro ya, bahan yang digunakan. Jadi di konten ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana caranya memasang timah lembaran di double hook soprok. Untuk jenis dan ukuran timah lembaran yang akan kita pakai ini ada berbagai macam. Mungkin di konten selanjutnya nanti akan saya coba buatkan konten reviewnya tentang ukuran dan juga beberapa jenis timah lembaran ini yang dijual di pasaran dan yang cocok untuk dipasangkan ke double hook soprok Mas Bro. Untuk panjang dari timah yang akan saya praktekkan ini adalah 14,5 cm dan panjang 8,5 cm. Dan untuk ketebalan dari timah lembaran ini tidak bisa saya infokan Mas Bro ya, berhubung keterbatasan ataupun kemampuan dari sikmat saya mengukur ketebalan timah lempengan ini Mas Bro. Jadi yang bisa saya infokan hanya berat dari ukuran 14,5 atau digenapin 15 cm kali 9 cm. Itu beratnya 27,16 gram. Karena memang dari deskripsi penjual juga tidak ada ya untuk ketebalan. Ada, cuman tebal 1 mili Mas Bro, di bawah 1 mili itu tidak ada. Jadi kemungkinan timah lembaran yang saya gunakan atau praktekkan di video ini itu ketebalannya antara 0,8 ke bawah. Jadi apabila kalian ingin membeli timah lembaran lempengan seperti di video, sebaiknya ambil patokan di ukuran kaliannya dan juga berat. Apabila timah lembaran yang kalian gunakan berbeda dengan ukuran timah di video ini, kemungkinan untuk lilitan itu berbeda Mas Bro. Oke, sudah bisa dipahami ya Mas Bro, kalau ingin memasang timah lembaran ukurannya yang sudah saya sampaikan. Oke, selanjutnya sebelum ke tahapan melilit ke batang hook, yang pertama kalian lakukan adalah mengukur panjang dari batang hook ataupun timah yang akan dipotong. Kurang lebihnya seperti ini Mas Bro ya, segini ya. Oke, kita tandain untuk panjang dari timah yang akan kita potong. Kalau bisa itu mentok ujung-ujung Mas Bro ya untuk melilit timahnya. Kalau kita melilit di batang hook setengah dari ukuran hook, itu biasanya suka melorot Mas Bro, maju mundur. Kurang lebihnya segini ya, diperkirakan saja Mas Bro. Oke, jadi untuk batang hook itu minimal seperempat dari lubang bagian depan. Segini Mas Bro ya. Jadi dalam pemasangan timah lembaran ini, untuk melilit di batang hook itu harus sefull mungkin Mas Bro. Selain itu kalian juga harus perhatikan timah keluar atau tidak di bagian lubang perut soprok. Jadi apabila keluar itu sebetulnya tidak masalah, cuman tidak enak dilihat ya Mas Bro untuk soprok kita. Oke, bisa dipahami Mas Bro ya. Selanjutnya kita coba ukur Mas Bro untuk lebar yang sudah kita tandai dan kita potong serapi mungkin Mas Bro.
Jadi untuk menandain sebelum dipotong itu sisi kanan dan juga sisi kiri ya, itu ditandain supaya pada saat pemotongan itu rata Mas Bro. Di konten ini saya coba menggunakan Sigmat. Sampai lupa Mas Bro ya, untuk hook saya menggunakan 20 hook, dan untuk lebar yang akan dipotong 2,3 itu kurang lebih Mas Bro ya, atau lebih tepatnya 2,2,5. Untuk memotongnya bisa menggunakan gunting, cutter, atau pisau tajam Mas Bro. Karena untuk bahan sendiri timah itu tidak terlalu keras. Oke, untuk tahap selanjutnya kalian bisa paham ya, itu tinggal disesuaikan ataupun mengikuti ukuran yang pertama. Sekarang kita ke tahap pelilitan timah pemberat ini ataupun timah lembaran yang akan kita pasangkan ke double hook. Seperti ini Mas Bro ya, seperti itu, diratakan. Oke, bisa paham ya. Nah, ujung itu nanti kita tekuk sesuai dengan arah kita memutar ataupun menggulungnya Mas Bro. Seperti ini Mas Bro ya, sangat mudah dan bisa dipraktekkan sendiri Mas Bro. Selanjutnya kita lilit dan diberi tekanan sedikit Mas Bro ya di setiap lilitan. Ini hitungan 1 lilitan Mas Bro ya. Lanjut kita ke lilitan kedua. Ini lilitan 1,5. Ke lilitan kedua. Nah, setelah lilitan kedua ini kalian kasih massa lagi sama dengan pada saat kita memasukkan ke batang hook. Jadi kurang lebih lilitannya sebanyak 2 lilitan. Oke. Hasilnya akan seperti ini Mas Bro ya, dikasih jeda seperti itu pada saat memotong. Selanjutnya kita bongkar untuk mengcopy dari ukuran lilitan yang sudah kita coba tes ya di batang hook. Paham ya? Nah, jadi kalian tidak perlu melilit potongan yang panjang, jadi kalian potong-potong dulu menyesuaikan ukuran yang sudah kita tes ukur ya, melilit di batang hook seperti ini Mas Bro. Tahapan ini apabila kalian ingin memproduksi SF untuk dijual lebih banyak, itu sebaiknya dipotong-potong dulu Mas Bro ya. Jadi disiapkan wadah khusus untuk hook, untuk assist blade dan juga timahnya yang sudah siap dirakit. Oke, sekarang kita ke tahapan perakitan Mas Bro ya. Untuk tahapannya sama dengan tahapan awal Mas Bro ya. Jadi untuk video sambil saya percepat. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar video ini Mas Bro. Oke, jadi dalam melilitnya itu harus benar-benar press, rapat, kencang Mas Bro ya, itu mengantisipasi terjadinya ambrol. Selanjutnya kita gepengkan ini Mas Bro ya, supaya tidak berbentuk bulat ataupun bundar. Caranya cukup dengan menggunakan tang jepit seperti ini. Terus kita kunci di bagian lubang hook Mas Bro dengan cara memberi tekanan di kedua sisinya ya. Cukup seperti itu Mas Bro. Dan insya Allah ini tidak akan melorot Mas Bro ya. Tapi ada trik kedua supaya timah ini tidak mudah ambrol Mas Bro pada saat dipakai nyentak ataupun pada saat soprok ada di mulut si gabus. Oke, untuk hasil sudah bisa dilihat ini Mas Bro. Ini ya. Nah, untuk sambungan bagian akhir lilitan supaya itu tidak mudah berantakan ataupun kebuka,
ini sebaiknya kalian gunakan selang bakar ataupun isolasi bakar Mas Bro ya. Kalian tutupi untuk lilitan timah ini, atau kalian bisa mengikuti trik saya yang dulu dengan cara menggunakan latex yang sudah dikasih pengental ataupun pewarna, itu bebas. Di sini saya akan coba mempraktekkan kembali bagaimana caranya menutupi lilitan ini Mas Bro ya. Cukup dengan satu sisi, tapi kalau ingin keseluruhan ditutupi dengan latex ini, itu juga malah lebih bagus. Oke, seperti ini ya. Nah, di bagian sisi ini biasanya suka berantakan Mas Bro. Jadi kita tutupi menggunakan latex ya. Ini latex berwarna abu-abu, bukan putih ya Mas Bro. Selanjutnya latex ini bisa kalian motif, entah itu dari nama kalian, inisial kalian. Di sini kalian mempunyai ciri khas kembali untuk SF yang akan kalian pakai ataupun kalian ingin jual Mas Bro ya. Sampai di menit ini apakah kalian bisa paham dengan praktek dan juga penjelasan yang saya jelaskan Mas Bro? Kalau belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, itu silahkan bertanya nanti ya di kolom komentar video ini. Dan untuk konten selanjutnya saya akan coba selingi kembali ya Mas Bro, tentang konten casting menggunakan SF top water ataupun SF ngambang dan memakai pemberat timah lembaran ini. Oke, mungkin untuk konten kali ini sampai di sini dulu Mas Bro ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang ingin merangkai hook toprok menggunakan timah lembaran. Buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa like dan share-nya Mas Bro ya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu, tombol loncengnya diaktifin, like, komen, dan juga share Mas Bro, supaya saya tambah semangat membuat konten tutorial lainnya Mas Bro ya. Oke, mungkin itu saja Mas Bro. Jadi saya akhiri untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali ya di konten saya selanjutnya. Thank you Mas Bro. Oke Mas Bro, ini SF yang menggunakan timah lembaran ya untuk pemberat toproknya. Jadi sorenya langsung saya gas Mas Bro, OTW ke spot sini. Kebetulan diajakin sama Bos Andi. Jadi ini untuk konten selanjutnya Mas Bro ya.